Kalau cewek tuh misalnya udah punya cowok nih, target dia tuh kayak gua umur 27 pokoknya harus nikah. Kalau misalnya gua gak nikah, udah gua tinggalin. Dia belum ngerasain hidup di atas umur 20, 21 dan seterusnya, Wil. Karena dia pas umur 19 nikah. Nikah tuh sebenarnya bisa jadi pelajaran dan lebih jodoh juga sih. Kalau buat lelaki tuh mungkin oke, ngeduda nikah lagi. Cuma kalau buat Keren, cewek anjir. jarang itu. Kayaknya seru ya proses kita ngebalikin istri ke keluarganya. Goblok. Tapi kalau kita bikin-bikin kayak seru coy, adrenalin coy. Pak, maaf, ini anak bapak saya kembalikan. Diretur. Nah yang gue takutin, dia tuh antara bisa masak atau enggak, kayak gitu kan. Ya kita kan laki maunya dilayani nih. Dilayanin. Patriarki berarti deh. Wanita ingin kesetaraan gender ibaratnya gitu. Ya udah kalau misalnya nanti panbel gua putus, lu ganti ya. Tapi gua ngepel. Ya udah bini lu pulang keringetan ya kan. Keling. Panbelnya udah bener nih. Lu bilang gini, ini sayang telur dadar. Cowok-cowok yang kayak gitu yang nembak, yang tukeran sosmed, itu bikin cewek inflasi. Ada juga tuh yang orang cewek dia nikah muda terus dia bilang kalau anak muda zaman sekarang tuh tidak berani mengambil tanggung jawab. Padahal dia udah dewasa gitu hitungannya. Masa remajanya kelamaan, sampai umur 30 gitu. Dia Padahal ngomong umurnya berapa? 19 kalau nggak salah. Tapi dia udah nikah. Iya. Dia udah Dia nikah. belum ngerasain hidup di atas umur 20, 21 dan seterusnya, Wil. Iya sih. Jadi dia segampang itu ngomong. Karena dia pas umur 19 nikah gitu. Tanggung jawabnya menurut gua Tanggung jawabnya di suaminya. iya. Maksudnya dia tanggung jawab dia sebagai istri doang. Gak sebagai Soalnya banyak yang kayak Karir gitu. mungkin ya. Banyak alasan orang tidak menikah di usia muda sebenarnya banyak sih menurut gua. ya banyak. Iya. Nah, cuma kata si cewek ini kayak itu, maksudnya tidak berani mengambil tanggung jawab. Ya bukan begitu lah. Emang gue mikirin lu doang ibaratnya sebagai cowok ya, kalau point of view sebagai cowok ya. Misalkan ya kan misalnya ada yang mungkin anak cowok satu-satunya di keluarga yang harus biayain adiknya kuliah, sekolah ya kan. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang bikin kayak nanti-nantilah nikah gitu. Misal nih gue nih dapat cewek nih, terus umurnya di bawah gue kan, 10 tahunan. Pasti kan kayak masih muda gitu ya, masih banyak main gitu kan. Nah yang gue takutin, dia tuh antara bisa masak atau enggak, kayak gitu kan. Ya kita kan laki maunya dilayani nih. Dilayanin. Pulang ya. kerja. Patriarki berarti deh jatuhnya. Ya, Iyalah. ya mau nggak mau. Semua Emang enggak sih. tugasnya wanita kayaknya dah. Enggak, sebenarnya kalau gue pernah baca sebenarnya kayak cuci baju itu tuh tugas bersama sebenarnya. Nah, balik lagi yang bikin ada sebuah patriarki adalah ini yang soal wanita harus istri harus nurut ke suami. Nah, itu sebenarnya yang bikin kasarnya. Jadi kan ibaratnya gue dapet nih ya nyuci, ngepel, nyapu tanggung jawab bersama ya berdua ya. Nah, kan otomatis sebenarnya tanggung jawab berdua ya, tapi kan ada suatu di agama kalau nggak salah, jadi istri harus nurut ke suami. Surga istri telapak kaki suami, bener kan? Nah itu sih menurut gue yang sebenarnya kayak agak disalahgunakan. Jadi kesannya ada orang cowok-cowok suami-suami yang patriarki gitu. Pasti bantu kok suami. enggak. Nah, Kalau aja. misalnya suaminya nggak kerja, iya patriarki. Kalau misalnya suaminya kerja nih, Istrinya enggak. terus istrinya di rumah. Terus misalnya nih, oke lah misalnya kan itu kan rumah tangga ya. Kayak misalnya masak, nyapu, ngepel, cuci baju. Itu misalnya istrinya yang ngelakuin. Tapi kalau misalnya genteng bocor, sanyo mampet, pipa bocor atau Tukang, bukan suami. tapi pasti suami yang ini pusing. Iya sih. Pasti kan bininya kayak Keluhan. iya, bang, itu tuh WC mampet. Pasti dia nggak mungkin lah dia yang ujuk-ujuk kayak gini-gini. Pasti dia bagian yang cuma masak. Kalau misalnya dibalik nih, gue kalau gue nih, maksudnya diukur dari tingkat kesulitan pekerjaannya, ya gue mendingan masak. Kalau gue ya, dibanding gue suruh benerin genteng siang-siang, mending gue masak. Timbang ayam digoreng aja, beli ayam. Sama istri juga, masak juga. Gak mungkin yang kayak kepiting saus tiram, kagak mungkin. Jarang-jarang. Iya, maksudnya sekali-sekali kan. Pasti kan dia cuma masak ayam goreng, telur dadar. Kalau gue nih, kalau misalnya dibalik nih, kalau misalnya wanita ingin kesetaraan gender, ibaratnya gitu. Ya udah, kalau misalnya nanti panbel gue putus, lu ganti ya. Tapi gue ngepel, gimana?
Lah, Lu ke bengkel. iya. Tolong lu bawa motor aku ke Ahas. Nah, iya nih. Ibaratnya bininya ke bengkel. Tetap yang kerjain orang bengkel kan, tapi dia yang proses dia Iya, ke bengkel iya. kan. Dia proses ke bengkel. Dia di sini nih. Apaan tuh bang? Dia ngeliatin dulu, Pang, pasannya bener gitu. Lu ngobrol dulu sama montir-montirnya. Sedangkan suaminya di rumah beli telur, beli minyak kayak kan. Nyambel juga ada sambal kemasan juga kan. Tinggal beli sambel, kecap dikit. Ya udah bini lu pulang keringetan ya kan. Keling. Panbelnya udah bener nih. Lu bilang gini, ini sayang telur dadar, ya kan. Sebenarnya kalau misalnya diukur secara ini, itu ada role masing-masing. Kalau kata gue tuh, kalau patriarki, kalau cowoknya bener-bener nggak ngapa-ngapain, Iya, itu baru tapi kan banyak yang patriarki. kayak gitu. Nah iya itu. Gue kasihan aja istrinya. Maksudnya di setiap rumah tangga pasti ada role-nya lah. Iya, tahu. Misalnya kayak bapak bagian yang susah-susah, bini ya punya tugas juga yang gampang-gampang gitu. Gampang, ya. Kalau walaupun bisa nyewa pembantu, apalagi kalau nyewa pembantu, Iya. iya kan? Gue mau nanya dah, misalnya, lu kan misalnya berdua nih, lu misalnya nikah terus ya berkecukupan, lu pakai pembantu, maksudnya memperkerjakan nggak bukan pakai. Padahal gue nggak mikir ke situ loh, dia doang gini, sumpah dah. Ngomongin jangwe aja gue nggak kepikiran tuh, gue mikirnya petasan tetep, sumpah dah. Tapi kalau pakai pembantu ya, Enggak, iya, lu misalnya lu nikah nih ya, ibaratnya ekonomi lu mencukupi, lebih lah ibaratnya itu, lu bantu atau tidak? kalau pakai pembantu itu menurut gua yang istrinya sama-sama kerja. Istri kerja, suami kerja. Nah, itu pasti ada baby Berarti sister. babysitter lu, anak lu sama babysitter. Yeah. Gua kurang setuju. Tapi diawasin ada orang tua kita atau apa. Berarti lu hidup sama orang tua, even dari cewek atau Ya, cowok. seperti itu. Atau enggak kita kenal orang ini udah lama. Soalnya ya aware juga kan ya sama anak ya. Maksudnya Tapi pakai takut. Kalau Terus menurut lu, takutnya anaknya ngira babysitter emaknya lagi. Diurusin mulu kan sama babysitter. iya, sebenarnya itu tuh yang gue bikin gak setuju tuh sebenarnya. Enggak, makanya itu tadi maksudnya ada role-nya masing-masing. Kalau lu misalnya misalnya Tapi nih, kan di sini case-nya lu berkecukupan ya, mungkin terserah lah istri Iya. kerja atau lu yang kerja, tapi lu mau pakai pembantu atau enggak? Kalau- Babysitter lah gitu. kalau gue pakai cuma untuk kebutuhan gue pribadi, tetap gue mau dilayanin sama bini gue. Ah, Kayak misalnya si pembantunya masak, nyuci, apa-apa. Tapi tetap kalau misalnya gue pagi-pagi, gue pengennya dimasakin sama bini gue. Walaupun bini gue misalnya kerja gitu ya, misalnya nanti gue dapet bini kerja, ya gue mau tetap dimasakin. tapi misalnya bini lu gak kerja, lu pakai pembantu, babysitter gitu. Kalau misalnya ekonomi lu berkecukupan, Pakai, tapi buat dikit-dikit aja. gue juga pakai sih. Kayak, Pakai buat bebenah rumah lah ya. iya, Nah, kayak cuma Kalau buat ngurus anak sama bini pasti. buat nyuci nyetrika aja. Karena kan paling pegel ya. Katanya nyetrika itu paling pegel kan. Gue juga mikirnya kalau gue ke arah, misalkan gue kayak gitu ya, walaupun even istri gue gak kerja, gue tuh pengen kayak gue tetap pakai babysitter atau ART gitu lah, karena gue pengen istri gue fokus ke anak aja gitu loh. Jadi Iya. kan banyak tuh, mungkin ada di luar sana ada yang kayak anak lebih lebih sayang ke ART-nya, babysitternya dibanding ke orang tuanya kan. Nah kayak gitu sih gue pengennya sebenarnya. Iya, berarti itu sebenarnya menurut gua bukan kalau misalnya istri ngerjain ini terus suaminya nggak ngerjain pekerjaan istri, itu bukan patriarki kata gua. Emang ada ibarat kata Saling mengerti aja. iya job desk-nya masing-masing gitu. Enggak, kayak misalkan istri lu lagi sakit, ya udah lu Iya, kerjain. iya kalau kayak gitu iya. Tapi kan ada di sana mungkin ya, yang kayak di luar sana kayak istrinya lagi pokoyokan kepalanya tetap nyapu ngepel. Gue sering banget tuh biasanya kayak gitu tuh di apa ya, di daerah-daerah yang Ciledug. Ada Ciledug. enggak yang kayak gimana ya, yang agak-agak masih kolot lah pemikirannya gitu. Di zaman-zaman dahulu gitu kan. Orang-orang yang Kecuali nih bini lu udah nyapu, ngepel, masak, ngurus anak, lu mancing. nah itu tuh Seharian. Gua setuju. Nah, itu baru patriarki Iya, itu. ada kan yang gitu. Ada. Gue ngeliatnya kayak anjir kasihan banget istrinya kata gue.
Ya, bisa juga dia lagi jenuh mancing jadinya. Iya, kalau sekali oke lah. Boleh, sekali oke, gue setuju. Cuman kan ada yang setiap Sabtu Minggu Tapi ibaratnya mancingnya di libur, Samudra Pasifik. pulangnya Sebulan lama. sekali. Bulannya lama. Tapi kan kalau mungkin gue ngeliat kayak ada yang kayak anjir kasihan juga ya istrinya gendong anak-anaknya compang-camping bapaknya mancing gitu. Gue bukan mengharamkan mancing di saat sudah menikah ya, bukan, lebih ke arah kayak ya lu setahun 4 kali 5 kali lah gitu. Mancing sanyo aja sih. Iya, Ya, air gayung dong. Itu tuh pakai jempol. iya kayak gitu. Kayak waktu itu gue pernah baca satu thread ya di Twitter. Jadi ada cewek nih, dia bikin tweet, dia seneng banget masakin suaminya. Jadi setiap suaminya kerja, dibikin bekal. Bekalnya tuh lucu-lucu, bekal istri gitu. Kayak misalnya kayak nasi, nugget, ayam, buahnya pepaya, besokannya nasi, telur ini, semangka. Pokoknya lucu-lucu lah macem-macem. Terus dia udah nge-tweet seneng-seneng kayak gitu, tiba-tiba di quote sama orang nih, sama SJW Twitter kayak ternyata ini ya hasil grooming pria yang tidak apa gitu. Pokoknya seakan-akan ceweknya nih disuruh sama suaminya, padahal ceweknya tuh seneng bikin itu. Emang mulut-mulut netizen tuh nggak harus didengar sih. Enggak, menurut kalau kata gue Gini, karena menurut gue kita tidak bisa menyenangkan semua orang di dunia anjing. enggak, maksudnya kalau yang ngomong udah nikah nggak apa-apa. Ini yang ngomong jangan kan nikah, yang mau juga belum tentu ada ya, yang mau aja belum tentu. Ya lu mau nggak sama cewek kayak gitu? Nih misalnya nih, lu udah ketemu cewek, Julid. iya, lu misalnya lagi kayak misalnya, bagus ya Avatar. Enggak sih, kalau menurut aku tuh Avatar kurang ya. Sinematografinya tuh nggak harus kayak gini, harusnya kayak gini-gini. Pasti kan kayak Ribet sih. anjing orang gua juga kagak ngerti itu film Avatar apa. Gua cuma mau basa-basi aja gitu. Yang terlalu, yang too much lah ya. Iya, berarti semua dipermasalahin. Gila perang. Kalau bahasa gua gila perang. Nah, balik lagi ke pernikahan nih ya di bawah umur. Tapi kalau soal pernikahan apa gini tuh yang tadi itu berarti cewek. itu suami umur berapa Wil? Jauh lah ya ibaratnya. 10 tahun ada kali. Kan dia 19. Berarti 29. Ya, nggak tahu ya apa 30 apa 29. Pokoknya agak jauh sama dia. Bagus tuh. Ibnu tuh ntar gitu tuh. Nah, waktu itu lu target nikah tuh umur berapa? Gua waktu itu umur berapa ya? Pas 25 26 deh kan. 25 lah, 25. Pas di umur itu lu mikir nikah apa dari dulu? Dari umur Kayak dari SMA nih, gua kayak nikah umur mungkin 25. enggak, gua enggak pas SMA. Ya pas mulai kenal cewek aja. 2000 SMP. anjing. Ya yang kenal cewek. SD. Maksudnya apa ya kayak mulai ya gua kapan ya pas 2017 berarti ya umur 20 lah, 20 21. Kayak 4 tahun lagi lah gitu. Anjay. Tapi Manifesting sebenarnya Will. Iya. lu pacaran pas SMP juga udah mami papian kan panggilannya? Enggak, ayam muda gua. Gua Umi Abak. Iya, Enggak babe kali lu. Enggak. Tentang cing. Iya 21 lah. Terus lu kenapa dulu berpikir di umur segitu lu bakal nikah? Karena gue berpikir kayak hidup gue lancar-lancar aja Oh. dalam apapun ya, maksudnya kayak ya udah gitu. Maksudnya mampu lah ya. Iya gitu lah. Secara lahir doang tapi Iya. batinnya enggak. Batinnya enggak. Iya enggak. Kalau gue mikirnya kayak kalau sekarang ya, kalau dulu ya mungkin gue mikirnya karena banyak ini juga sih dorongan-dorongan dari mungkin dari lingkungan kayak misalnya tetangga lu nikah, temen-temen lu di umur 22, 23 udah pada nikah, gue mungkin 25 lah gitu. Kayak gitu. Nah, kalau lu? Gue dulu 25-an tuh. Pas lagi gawe-gawe, aku pengen nikah umur 25 lah, kayak gitu kan. Karena udah ada juga kan. Maksudnya Belum. calonnya belum ada. Belum. Cuma emang udah kepikiran, umur 25 kayaknya gue nikah deh. Ternyata 25 up. 25 up 10 ya? Pikir-pikir lagi. 25 up 10 Will. Pikir-pikir, kok nikah banyak yang ngeluh, bangsat gue. Iya bener. Bukan dari cowok malah gue denger ya. Dari cewek. Emang dia di atas gua, cuma dia nikah. Terus bawahannya belum pada nikah nih.
Terus gue pernah denger mereka ngobrol, justru kata yang udah nikah dia bilang, gue sih nyesel gue nikah cepet-cepet. Maksudnya belum ada yang masih ada yang dia pengen lah. Iya. Bukan karir ya, tapi bukan karir, bukan duit. Yang mengeksplor hidup lah. Oh iya, mengeksplor hidup. Tapi banyak sih temen gue yang begitu. Ada dia sempat cerita. Cowok cewek nih? Cowok. Oh cowok. Dia sempat cerita kayak permasalahan keluarganya lah. Anjing gini. Terus gue bilang begini, lu nyesel gak sih nikah? Kalau lu nyesel, udah ceraiin aja begitu. Ya abis tiap hari ngeluh Iya, kalau tiap hari. keluarganya. Segala macam. Terus gue bilang kan, buat kali, ya lain nggak fikir kali tahu. dia nu. Ya, gue nggak tahu emang hidupnya drama kali. Kan mendingan nonton drama Cina ya, tiba-tiba kaya. Ini tiba-tiba ngeluh anjing. Tiba-tiba ngeluh aja. Gue bilang nyesel kayaknya nih orang nikah nih. Bilang. Kalau sekarang nih, lu masih ada hasrat untuk menikah kan? Mungkin gue ngelihat di luar sana mungkin ada beberapa, mungkin sosmed ada yang lihat kayak nih, ya udahlah kalau nikah syukur enggak ya udah. Ya, kalau dibilang stick sih masih medium well. Ini Masih cara lama, sebenarnya kalau nikah tuh ini sih apa bukan takut punya anak. Anak mau pengen. Maksudnya kalau sama orang yang itu terus gitu. Bosan Apalagi kalau misalnya bukan bosen, lebih tepatnya kayak misalnya nih lu baru ketemu 3 bulan, di situ kan pasti ada hasrat kayak gue nikahin nih cewek, gue nih cewek cocok banget nih sama gue. Iya. Tapi setelah setahun jalan, lu nggak pernah setahun malah. Iya. Iya, lu bilang sama gue 9 bulan. 9 bulan. Iya, setelah setahun 2 tahun pasti kayak bukan ini. Kayak bukan ini. Karena gimana ya, kalau menurut gue itu karena kita nggak punya sebuah ikatan ya, jadi bisa jadi alasan sebenarnya kayak nggak punya ikatan, jadi kayak lu ngelihat pasangan lu pada saat itu kayak segini berapa persen, terus lu ngeliat di luar kayak ada yang lebih, jadi hasrat untuk mengupgrade diri lu sih menurut gue kayak gitu. Cuma kayaknya gue punya solusi nih buat kayak di umur kita ini nih. Kita lu berdua maksudnya, lu berdua nih. Lu juga nih hitungannya. Pacaran nih kita nih nggak usah lama-lama. Di bawah 6 bulan udah ajak. Nah, Nikah itu aja. kenapa gue pacaran 9 bulan doang gitu Ya sebenarnya. tapi kan nggak jadi nikah. Ya udah sebenarnya kan tujuannya itu. Ya lu berencana, Tuhan yang menentukan gitu ya. Oh. Tapi enggak, kayaknya otak lu nggak jauh ke situ sih. Tapi ceweknya beruntung juga sih, Jan. Ya kan kadang kita yang beruntung, kadang ceweknya yang beruntung. Kan kita nggak tahu ya di dalam otak ceweknya kan. Bisa jadi. Untung gue putus. Ya kan ada juga kan gitu. Kayak misalnya ceweknya ternyata dapet cowok yang lebih Lebih baik lah. kalau kata orang sekarang tuh love language-nya cocok gitu. Saya tentang love language ini. Gue love language gue Prince of Darkness. Lah emang kalau kita nikah cepet-cepet yang ngomong gitu mau pada biayain apa? Tai juga. Tapi kalau misalnya cewek emang ini sih dia kan kalau misalnya makin tua resikonya makin gede. Iya, kalau melahirkan. menopause. Menopause ya. Enggak melahirkan juga. Iya. Ini masa segar rahim. Makanya Masukin kulkas. ayo kata nugget. Masukin kulkas. Garing Awet. Nugget huruf. Nah, kalau misalnya cewek tuh makanya kan ada yang istilah tuh kayak cewek menua itu kayak susu. Sedangkan cowok tuh menua tuh kayak bukan kayak wine. Jadi makin tua makin jadi. Kalau cowoknya bener. Udah apa? Kalau cowoknya judol aja. Susu jadi Basi. keju. Basi. Keju bisa. Ya keju kan susu basi. Fermentasi. Fermentasi tapi berharga, Will. Keju tuh tergantung juga pemikirannya. Tapi kan cara ngolahnya tergantung juga. Kalau lu Iya. diolah Tergantung ini dia bisa ngolahnya jadi gimana. yogurt. Yang pilih yang ngolah. Jadi yogurt. Jadi yogurt kalau gue yang ngolah mah. Sehat. Asem. Melancarkan usus. Kan. Enggak. Gue masukin cimori. Tapi susu basi itu bikin mencret tuh. Iya. Itu keracunan. Apa sih keracunan susu? Keracunan mencret, makanya mencret keracunan tuh. Berarti yogurt itu Iya susu basi, Susu itu basi, tuh, kan? iya. Gua mencret sih sebenarnya. Bolu kejekrek. Sampai erat. Jekrek gitu. Jatuh. Kayak pecel yang gue makan tadi itu bungkusannya dijekrek.
Iya, kalau katanya sih cewek begitu ya. Makanya kalau cewek tuh misalnya udah punya cowok nih, targetnya tuh kayak gue umur 27 pokoknya harus nikah. Kalau misalnya gue gak nikah, udah gue tinggalin. Atau biasanya kalau ceweknya ada duit, S2. Iya, biasanya. Kalau lu dulu tuh patokan lu nikah umur berapa? Gue dari dulu emang gak kepikiran gue buat nikah. Tapi gue kepikiran buat punya anak. Punya anak tuh ada bayangannya. Jadi kayak Tahu kan gimana deh prosesnya? Tahu, gue juga sempet mikir kayak gitu sih. enggak, maksudnya keren gitu. Gue kalau ngelihat, misalnya gue ke mall gitu, lihat cowok nenteng anak gitu atau dorong stroller, gue keren ya. Maksudnya Ya kayak gitu mah gampang, itu bini lu aja lu taruh salon, lu quality time sama anak. nih, Sebenarnya. soalnya kalau nge-maintain bini sama anak, kayaknya lebih susah bini sih. Karena udah dewasa juga. Iya, kalau anak kan ya udah kita tuntun nih. Ibaratnya kita nyuruh anak kita buat nyelesain. Ini pada masa kecil ya, pada saat kecil ya. Iya, maksudnya anak kita bentuk kayak kita misalnya dulu pengen jadi pilot nih, pasti kan anak kita tuntun kan menjadi pilot kan. Sedangkan kalau udah istri kan, ya udah istri ya ini itu. Oh gini Will, lu tetap nikah, cuma lu bikin warung sembako di rumah. Maksudnya gimana? Jadi Bini lu jaga gitu. iya, mah, papa jalan sama anak dulu, mama jaga di sini dulu. Enggak usah orang sembako lu bikin Popeyes goblok. Enggak usah jauh-jauh sembako. Nah, maksudnya kalau punya anak tuh kayaknya keren gitu. Maksudnya prosesnya ngambil rapot daripada nganter bini belanja gitu ya. Kalau kata gua, kayak lebih seruan ngambil rapot, nganter anak les renang, nganter les apa gitu ya. Kalau misalnya kita nganterin bini kan kayak, mana isinya cewek semua Cewek pasti semua, kan. bosen pasti. Misalnya nganter anak kan kayak, nanti anak kita punya temen nih, mamanya ngambil rapot. Oh, mamanya iya nih, saya papanya ini, ya kan. Lu kenal ya sama wali murid cewek yang lainnya. Iya. Segitiga itu. Enggak dong. Enggak, pas ketemu, saya juga guru matematika, bisa ngajar les kok, gitu Iya. udah pasti itu. Saya bisa nggak, tapi khusus yang udah tua ya. Saya nggak bisa ngajar anak kecil. Goblok soalnya. Bukan ngajar yang udah gede. Tapi teman-teman lo ada yang pernikahan dini nggak? Menurut tuh pernikahan dini tuh umurnya berapa? Di bawah 16. Bener. Itu dini di bawah 16. Pokoknya selama belum punya KTP lah. Karena banyak tuh yang anak SMP. Anjing itu mah pedofil anjir. Bukan, maksudnya lu lihat dah, di pelosok-pelosok sana ada yang 16 tahun udah punya bayi anjing. Itu tuh udah kayak Tapi pasangannya 16 tahun juga. iya. Iya. Tapi kan itu masuknya pernikahan dini sebenarnya. Iya. Nah, tapi itu kayaknya udah di zaman sekarang tuh pernikahan dini udah jarang. Udah jarang sih. Tapi sekarang udah Siti di Nurbaya. nikah. Sekarang lebih 20. zamannya yang tua banget sama yang muda banget. Itu dini gak sih maksudnya? Kalau disatuin mungkin enggak ya 18 tambah 18 gitu. Enggak lah. Ya kayak lu bilang tadi, kalau misalnya pernikahan ini kan di bawah umur. Ya, tapi kan kalau misalnya selisihnya ibaratnya lu misalnya lu 35, istri lu 15, Ya kalau 15 iya. Iya, Betul kalau banget. 15. Kalau misalnya 18, 19, mah suaminya 40, it's okay. nggak apa-apa. Itu mah bukan pedofil. Kan udah gede itu. Udah gede. Hitungan. Iya. Ya enggak, kalau cewek tuh katanya umur 21 cewek. Tapi sebenarnya gua pernah denger ya kalau bahwasannya nikah paling ideal adalah 27 ya, 27 ke atas. Karena Buat pola pikirnya udah beda. pola pikir kan. Cowok apa cewek? Cowok cewek deh kayaknya yang paling ideal menurut gua. Nah, ideal cewek itu 20 sampai 25. Untuk pola pikir ya. Kalau pola pikir mah jauh. Sebenarnya pola pikir tergantung juga sih dia belajarnya di mana. Iya. Ngomongin pesantren gue setiap pakai baju pesantren ngomongin pesantren ini dulu anjing. Lah emang kenapa kok ngomongin pesantren? Maksudnya Iya, jadi kan kalau sekarang gini ya, banyak kasus di luar sana yang kayak pimpinan ponpes umurnya misalnya 50 nih. Nah, istrinya tuh istri muda ya, nggak tahu istri keberapa. Yang baru benar-benar lulus SMA, lulus berapa sih umurnya? 18. 18. Iya makanya cewek itu 21 harusnya. Iya, kayak Harusnya 21. aneh anjing menurut gue tuh kayak pinter banget. Maksud gue, ya lu udah kehabisan generasi lu, ya bagi-bagilah generasi bawahnya, jangan marut juga, tai lah. Gitu sih sebenarnya yang gua kesalin tuh ibaratnya gitu. Tapi salahnya di pimpinannya. Iyalah, Pimpinannya. aneh anjing.
Nah, salahnya juga sih di orang tua si ceweknya ini mungkin Mau aja. mau aja kayak ih. Karena kan kalau orang sometimes anak gue begitu ya, misalnya dia masuk ponpes, kan gue nggak mau ya tapi terus pimpinan nafsu gue suruh adu push up dulu lu sama gue kalau lu menang gimana kayak gitu kan. kalau anak gue nanti gue masukin ponpes tapi pondok ini Pesta bukan pes bola. Pro Evelyn Soccer. Emang banyak kalau pimpinan ponpes itu. yes. Banyak sih ya. Banyak Pernah denger ya. itu. Ya kita jangan tutup mata lah. Tapi itu kan dia bener-bener kayak cewek yang masih muda banget. Iya, tuh. makanya itu yang gue pertanyaan kayak ini kurang apa sih? Itu berarti dia dari prosesnya di Doktrin tuh kayak. di doktrinnya udah bertahun-tahun. Iya. Anjing pintar banget generasi. Dia nggak mikirin egois itu menurut gua. Menurut gua egois loh. Pedofil juga. Tapi kan karena pondok pesantren itu kan ruang lingkupnya itu aja. Ya kan ada santriwati, ada santri. Ada santri. Ya kenapa nggak sama santri gitu? Homo anjing. Enggak maksud gua. Udah malah Maksudnya makin itu menyimpang lagi tuh. Bukan gue salah ngomong. Maksudnya si santriwati. Tapi ada juga yang mas santri. Iya kan? Lah itu. Iya, ya Cuma udah. tolol Ya aja. kan aneh kan maksud gue kayak anjing lu egois banget gitu. Sedangkan karena gini ya. Lu dia tuh mikirin hasratnya doang ya. Lu udah tua monyet gitu kan kayak gue mikirnya. Terus kasihan lah generasi di bawah lu yang belum nikah gak kebagian gara-gara lu gitu loh. Puber kedua. Ketuaan kalau puber kedua mah, puber kedua bukannya di umur menuju 40 ya. Kalau udah 50 mah udah puber ke-11 kayak gitu. Ya aneh aja gitu loh, kayak nggak masuk di akal aja gitu, kayak terlalu egois sih sebenarnya. Iya. Iya nama juga Nafsu ya. iya dan Tenang ruang aja, jangan. Jodoh maut di tangan Tuhan kan. Gue setuju dong. Bukan di tangan. Tapi kalau kita yang tidak berusaha tidak akan. Iya Kecuali sih. maut. mautnya. Enggak, gue bilang mautnya. Mautnya harus berusaha aja. Lu liat pori saya lu lagi ting lu lewat. Enggak, maksudnya kalau misalnya case-nya jodoh ya kita harus berusaha misalnya. Iya, gue setuju jodoh maut di tangan Tuhan. Tapi misalnya dalam case jodoh, lu terbahan di kamar emang cewek jatuh tuh dari plafon. Enggak. Nggak, kalau kata gue jodoh di tangan kita sih. Di tangan Tuhan juga, tapi kita harus berusaha. Kalau misalnya beda agama gimana? Di tangan Tuhan. Lah, Tuhan kan katanya nggak sah tuh. iya. Iya. Berarti antara dia ngelawan Tuhan atau emang jodoh di tangan kita? Kan ada istilah jodoh tiljana, pasangan tiljana. Nah, nanti kan kalau misalnya dalam case ini berarti kan kita nggak tahu ya, menurut keyakinan kan beda agama nih lu bilang. Menurut dia masuk surga berarti si cowok misalnya non muslim sama muslim. Nah, mungkin muslim yang masuk surga, nanti ini enggak kalau dalam case ini, atau sebaliknya dari point of view non muslimnya si ceweknya masuk surga, cowoknya enggak, kayak gitu kan. Berarti jodoh tuh enggak harus di bumi doang ya. Kalau yang meninggal belum nikah dapat jodoh nggak di sono? Eh, Ada kan bidadari ya, mantep ya. Enggak, lagi juga setahu gua ya, gua kalau nggak salah ya, misalkan lu tinggal mati istri lu, misalkan lu nikah lagi, nanti lu bakal berkumpul sama istri terakhir lu, bukan sama yang orang katanya. Kata yang udah mati. Enggak, ada ini katanya sih gitu. Ngumpul sama bidadari tapi bidadari yang lala, tau nggak? Lala dan bom. Mimi peri. Bukan aja. Sahur itu. Ntar bulan depan tuh banyak tuh Aduh, video dia dia lagi lagi tuh. tuh. Sahur itu tuh Mimi Peri itu. Berarti yang namanya pernikahan dini itu bukan ini ya, bukan di bawah umur ya. Lebih cepat aja daripada orang kebanyakan. Iya benar. Benar. Tapi emang orang zaman dulu Tapi bawah umur nikahnya juga cepet-cepet kan? Cepet-cepet. Kagak kalau misalnya di bawah umur ya hitungannya mah bukan pernikahan dini anjir. Kalau orang dulu, gue juga bingung ya. Iya, nikahnya muda-muda karena gini ya. Tapi awet. Karena mungkin nggak ada sosmed kali ya. Iya, sebenarnya menurut gua yang bikin rusak itu bukan pernikahan dini. Pernikahan kebanyakan sosmed. Jadi pola pikir
Karena Luar ya. Kebanyakan standar. Iya, jadi gini menurut gua kayak misalkan lu ngelihat sosmed istrinya siapa ibaratnya apa ya, influencer lah. Suami istri pasangan, kayak hidupnya enak banget. Terus dia menuntut itu ke suaminya ya. Iya, kayak gitu. Tanpa memikirkan perbedaan ekonomi Perbedaan suami ekonomi. dengan influencer itu sih. Sama ini sih lebih tepatnya tuh kayak, karena kalau di sosmed itu semua orang bisa berkomentar lah ya. Betul. Misalnya nih lu Tanpa ngepost, tahu dia siapa gitu. iya, lu ngepost misalnya, tau bini lu ngepost lagi masalah sama lu, Tiba-tiba ada terus yang itu viral, terus pada komen, ih kalau gue mah ceraiin. gini. Jadi dia mengambil asumsi orang lain tanpa memfilternya. Tergantung Iya. sih sebenarnya bisa memfilter atau enggaknya. Pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena cewek anjir. Cewek nggak bisa. Cewek itu lebih percaya omongan temennya daripada orang tuanya. Nggak bisa. Jangan samain kayak cowok. Kalau cowok, kalau gue kasih tau lu kayak gimana pun, kalau lu tetap begitu, ya tetap begitu. Begitu aja ya. Kalau cewek nggak bisa. Cewek nih udah dapet cowok yang paling bener aja nih. Istrinya Ricardo kakak aja tuh. Wah. Udah dapet segitu gantengnya suaminya, Sekaya itu. tetap ditinggalin. Gue yakin mah dari temen-temennya. Alasannya gue ingat banget lagi, terlalu sempurna. Iya. Hari kayak gimana? Pasti kan itu karena Kalau temen-temennya. Ini aja lu. Alasan terlalu sempurna. Drogba aja mah Drogba. Enggak apa-apa Gini, juga. ya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Gini ya, Bina, kayak nggak masuk akal anjing, terlalu sempurna. Semua orang mau dapetin sempurna Iya. anjing. Itu kan pasti karena omongan orang lain. Nggak seru lu suami lu. Iya. Iya sih, bener. Suami lu terlalu baik tau, pasti ada cacatnya deh. Pasti ada cacatnya. Nggak mungkin tuh satu orang tuh pasti ada perfect banget. Pasti ada sesuatu Iya. yang disembunyiin. Sempurna milik Tuhan, boy. Iya. Nah pasti karena itu. Jadi menurut gua kayaknya kalau misalnya dibilang orang yang cepat menikah itu apa? Kayak kemungkinan bercerainya tinggi gitu kan. Ya itu bisa jadi 50% lah. Tapi 50% lagi mungkin karena ya itu sosmed itu. Udah era sosmed gitu kan. Bahkan kalau misalnya nih ya, lu nikah, lu nggak ngepost lu lagi nikah aja tuh, lu pasti dipermasalahin gitu. Lu pasti nih cowoknya Bukan dipermasalahin juga sih, ingin mungkin. tetap terlihat single. Iya mungkin ya. Tapi kalau Oh, ada iya. juga Iya, yang kalau kayak pikirnya misalkan begitu ceweknya ya. tidak memposting gitu. Iya. Kayak ngerasa mungkin kan orang luar sana ya sosmed ya namanya nggak tahu kan, kadang explore lewat kayak kayaknya dia belum nikah dan ada aja yang nge-DM gitu kan. Iya, nah makanya itu sosmed itu. Makanya sosmed itu. Kayak misalnya cewek, atau nggak usah kayak gitu deh. Ceweknya ngepost. Kita ceritanya nih ada cowok sama cewek udah suami istri. Lagi di kasur gitu ya. Ceweknya ngepost. Lagi ngeliat like. Cowoknya lagi ya biasa aja nge-scroll video-video lucu. Cewek nanya, kok kamu nggak ngepost pernikahan kita sih? Ya. Selesai. Padahal kita maunya mungkin udah urusan pribadi gue lah. Toh temen-temen gue juga udah tahu lah gue nikah gitu loh. Gak usah gue publish banget gitu. Nanti aja pas gue udah punya anak Tapi gitu. menurut gue itu gimana ya? Wil? Sebenarnya tergantung orang. Menurut gue ada juga yang mungkin yang berpikir kayak ini tuh sebuah tanda gitu loh. Mungkin istrinya mau si suami kayak Ya kita balik ngepost buat lagi tanda lah ke ibaratnya, kayak gitu. ke pengakuannya lagi kan. Iya, Kayak pacaran. Iya, itu lagi kan. Iya. 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 Berarti Cewek validasinya- begitu. Iya, cewek tuh butuh Kagak ada habisnya. pengakuan. Lu kayak ngomong gitu dari Oh, hati iya. banget lu. Enggak, tapi emang cewek tuh butuh pengakuan. Tapi bukan karena dia ingin diakuin. Tapi karena dia pengen One and only. iya, dipengenin banget gitu sama kita. Seakan-akan tuh mereka takut kalau kita punya. Tapi misalkan lu nikah nih. Terus istri lu minta posting gitu. Mau gak? Pas di hari nikahnya. Sekali aja. Iya. Enggak, maksudnya even lu lagi jalan-jalan, di story, repost dong ya gitu. Oh itu iya nggak apa-apa. Kalau Kalau gue, di feeds lah, ibaratnya kalau di Instagram ya. oh gue mau, tapi gue bilang, tapi aku maunya aku yang ganteng, kamu yang jelek. Biasanya kan cewek begitu kan, maunya ceweknya yang cakep kan, cowoknya yang jelek. Gue nggak mau, lu maunya gue jelek, lu lagi begini. Ah, gue lagi begini. Gue nggak mau tahu. Gantian orang Instagram gue, Iya. lu yang Lu jelek, harus yang cakep. gue yang ganteng lah. Kalau lu mau lu
misalnya disuruh ngepost gitu? Nggak apa-apa. Mau- Gue juga jarang kan ngepost apa-apa juga. Iya sih. Jarang gue main sosmed. Tapi kalau misalkan Kurang. Tapi kalau misalkan apa namanya? Nikah nih, gue mau nanya deh. Sebenarnya ada hak gak sih si suami atau istri megang sosmed satu sama lain? Enggak kata gua. Jangan megang sosmed ya. Megang HP menurut gua juga enggak sih. Terkadang berarti itu sama aja tidak transparan dong, Will. Kalau kata gua bukan tidak transparan, tapi nggak saling percaya aja. Iya, maksud gua sometimes lah sesekali dua kali gitu. Tapi kan kalau sekarang ya Enggak. jangan kan di pernikahan, pacaran tuh gua paling benci banget kalau ada orang yang pacaran sampai tukeran sosmed. Gua kayak anjing buat apa sih gitu lah. Ada kan? Gua pernah. Sama gue juga pernah. Enggak. Berarti Gua gua yang mana enggak. lu? Gua bisa ngomong kayak gitu karena gua pernah. Karena gua Itu mikirnya mah zaman-zaman SMA. Enggak, SMA, sekarang SMA itu Iya, SMP. zaman Ya, SMA. tapi kan aduh anjing. Tapi kan sekarang banyak yang begitu. iya ngerti. Kalau kata gua itu tidak bikin Hubungan langgeng justru makin berantem gak sih? iya, Kita kalau foto siapa? iya. Kalau kata Balik lagi ke pengakuan pasti ceweknya marah misalnya cowoknya nge-like cewek lain. nggak percuma lah kalau misalnya tukeran sosmed tuh menurut gua tuh percuma anjir. Percuma juga. Kalau misalnya emang udah niatnya main sama orang lain, ya udah. Mau gimana pun caranya pasti ada caranya. Mau lu tukeran sosmed kayak lu tukeran nomor handphone kayak. Perlu udah maksudnya diskusi Barter lu dah. enggak diskusi. Oh, Mama Gufron. itu mau dikasih enggak? Padahal diludahin doang ya. Siapa yang punya ide kayak gitu ya tukeran sosmed gitu ya? Nah itu dia cowok yang nembak itu sama mulai itu pasti tuh. Mulai itu dari yang pertama ini nih, tukeran. kata gue Dia mulai cowok mau- dah. Pastilah. Pasti mulai cowok. Bego. Iya. Karena Ngerugiin kita sebenarnya. Iya. apa ya? Evolusi berpacaran Enggak. cowok tuh kayak Kalau kata gue cowok-cowok yang kayak gitu. gebrakan baru cerdas sebenarnya. Enggak. Cowok-cowok yang kayak gitu, yang nembak, yang tukeran sosmed, itu bikin cewek inflasi. Lo ngerti gak? Paham. Jadi- makin ini ya makin Makin tahu banyak dominan kita. dia. Iya. Itu, tapi lebih tepatnya cewek inflasi itu. Kan cewek tuh menurut gua ada A, B, C, D. Ya pasti lu tahu lah yang D gimana, yang C gimana, B gimana. Mungkin A tuh artis, B tuh gimana gitu kan, cantik, C biasa. Nah, cewek-cewek inflasi ini jadi yang kelasnya D, dia naik ke C. Yang dari A ke S. Iya, dari A ke S udah nggak usah didapetin sama cowok. Walaupun cowoknya itu juga kelasnya A. Itu lebih susah lagi. Nah, si cewek yang C ini yang ibaratnya dia setara sama kita nih. Secara Secara jadi B. tiba-tiba jadi B. Udah nggak setara kita. Jadi di bawah. mereka kayak Setelah gue tuh itu udah pengennya cewek, dia pengennya cowok yang B, padahal sebenarnya dia tuh C. Sedangkan cowok-cowok yang kelas C ini, kita ini udah nggak bisa tuh ngedapetin C. Karena yang C naik ke Udah, B. ke B. Kita otomatis dapetinnya kita yang D. dapetin yang D. Yang D kadang-kadang songong juga. Gede gedebong pisang. Gedebong pisang dikasih nyawa, bentukannya lu tau nggak? Hah? Bagus sebelum ada Faris Fernandes. Perahu darurat anjing. Iya. Aduh. Nah makanya cowok-cowok yang kayak gitu justru yang bikin Cewek berinflasi. cewek berinflasi, cowok turun harganya. Ya lu bayangin aja nih cowok yang udah banyak duit, mapan, ganteng, pokoknya semua udah perfect banget. Tetap kadang-kadang dihujat sama cewek. Kayak misalnya cerai atau ada terjadi konflik di Sebenarnya hubungan gini, dia, sebenarnya pasti yang disalahin cowok. Sebenarnya gini ya, kalau gue menganggap pernikahan itu antara dua sih. Antara emang jodoh atau buat jadi pelajaran aja sih sebenarnya. Jodoh. Oh. Karena gini ya, kayak misalkan Berarti nikah belum tentu jodoh. bener, setuju Belum. gue setuju. Aku juga setuju sih. Karena gue berpikir gini, ibarat kita nikah sama A, gue nikah sama A, pasti kan kita nggak tahu tuh dunia pernikahan gimana, sama-sama first time ya. Nah, itu ntar kita gimana tuh problem solvingnya itu menyelesaikan masalahnya ini. Misalkan
nggak ketemu, berarti kita harus lebih belajar lagi. Misalnya sampai divorce ya, amit-amit sampai divorce, nanti itu bakal jadi pelajaran untuk kita untuk kedepannya. Misalnya lu nikah lagi, jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Itu divorce gara-gara apa? Ya masalah yang gue maksud ini ibaratnya masalah apa misalkan? Apa? Misalkan kayak masalah Misalnya deh lu putus sama cewek lu karena apa? bukan ini nggak kayak pacaran ya? Iya ngerti, misalnya. Misalkan karena Nah, misalnya di kalau pernikahan kan ada kayak soal masalah kayak banyak sih menurut gue kayak uang bulanan. iya ngerti. Nggak, tapi kan kalau itu mungkin bisa diusahakan. Nggak harus cerai, ibaratnya gitu kan. Iya, tapi kan kalau misalnya diusahakan tapi bakal di situ-situ aja, ya makanya gue bilang problem solving ini kan mengusahakan salah satu problem solving, pemecah masalah, bener gak sih? Ya tapi kan kalau soal ngomongin perceraian kan yang bisa ngecerain kan cowok nih. Iya. Iya kan? Nah, kalau dari lu nih, menurut lu yang hal gimana nih yang ini gue ceraiin nih, nggak bisa nih. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Udah menurut gue udah terlalu apa ya? Udah terlalu bulat itu udah kayak jadi sekarang soal kalau misalnya oke lah kalau misalnya dia menuntut lebih banyak ya wajar dia kita kita ngajak dia dan orang tuanya udah mempercayakan ke kita untuk kayak ya nih anak gue bahagia nih sama gue misalnya. Ya sebenarnya kalau dia menuntut kayak gini kayak oke lah masih gue usahain. Cuman kalau udah ini kan sebuah apa ya ibaratnya kayak lu politisi lu pindah partai pasti lu udah dibuang tuh sama partai sebelumnya. Bener gak sih? Nah anggapannya seperti itu kalau gue mikirnya. Sebuah apa ya pengkhianatan. Kayak gitu sih soal ya itu ekonomi misalnya dia menuntut ABCDFG ya lu harus usaha lah karena ibaratnya sebagai cowok ya jadi lu harus kayak ya lu di awal menjanjikan anak orang bahagia loh masa dia nggak bahagia ya itu kayak gitu sih sebenarnya balik lagi ke problem solvingnya itu pemecah masalahnya. Nah makanya gue bilang kalau belum tentu jodohnya adalah ya misalnya gue nggak bisa itu kan otomatis next time siapa sih Will yang misalnya abis divorce gitu nggak mau nikah lagi mungkin ada cuman kebanyakan kan nikah lagi. Nah nanti selanjutnya misalnya istri selanjutnya setelah cerai ya bukan poligami itu tuh dia kayak oh gue udah tahu nih cara menyelesaikan masalah ini jangan sampai gue divorce lagi karena hal ini gitu sih. Sebenarnya nikah tuh sebenarnya bisa jadi pelajaran belum tentu jodoh juga sih kayak gitu. Bagusnya sih dipertahankan sih. Ya tapi Lu kan, pecahin tuh masalahnya. Itu sih kudu. nah masalahnya itu kalau misalnya kita belum ya oke ibaratnya kan ini soal soal pemecah masalah misalnya tidak bisa menemukan gitu. Kan tadi kan pembahasannya kayak di pendapatan kita kurang kan. Di pendapatan cowok tuh kurang. Berarti kan harus ada Usaha. ceweknya mungkin ya udah kalau memang mau lebih tambah-tambahan lah dagang atau segala macem kan Tapi gitu. kan gini, balik lagi Kalau ke emang awalnya. masih ngeluh juga berarti ya Balik lagi ada ke penyakit awalnya, gua di bilang, kita menjanjikan. cewek. Di awal kan pasti kita menjanjikan gak sih? Lah kita kan menjanjikan yang kita Menjanjikan ya bisa. pasti anak orang ibaratnya Kita juga anak orang anjir. iya bukan. Gua maksud gua kan kita ya mungkin sebagai cowok ya kayak kan rata-rata cowok yang melamar cewek. Iya, ngerti. Ya kan? Nah, mungkin Cuma pasti kalau Masa ngomong udah nikah mau nuntut yang lebih lu misal gaji UMR minta mercy anjing ya gua nggak tahu kan ya pasti itu mah bininya balik aja lagi sakit ke nggak bisa tiba-tiba. ngertiin keadaan suami kan itu. Ya makanya kan gue bilang itu misalnya entar sampai kita misalnya di-push terus kan otomatis buntu nih kita nggak punya problem solvingnya gimana nih. Ini Nah itu yang gue maksud adalah Jadi kan pelajaran itu. Nah kan kayak gitu sebenarnya. Menurut gue yang nikah belum tentu jodoh. Bisa aja nikah untuk belajar. kalau buat lelaki tuh mungkin it's okay ngeduda nikah lagi. Cuma kalau buat keren cewek anjir. jarang itu. orang tolol itu Lah, duda keren aja. Kalau duda tinggal meninggal oke. Duda dapat gelar juga coy. Duda kalau yang penting mau banyak duit aja. Iya sih. Kalau Duda banyak duit masih banyak yang mau anjir. Iya kalau misalnya banyak duit tuh gak bakal cerai anjing. Kan ini kisah ekonomi ya. Enggak maksudnya kalau misalnya cerai terus suatu jadi Kayak- ekonomi yang membagus. Wah, gua mah Nah kan itu bisa jadi pelajaran juga kan. buat ceweknya. Iya bu, iya kan gue bilang ini bukan untuk cowok doang. Makanya gue bilang nikah belum tentu jodoh bisa aja cuma buat jadi pelajaran. Kayak gitu. Kalau kata gua kalau misalnya kita ngomongin anak orang, kayak misalnya nih si ceweknya dititipin kita udah iniin anak orang gitu.
Kalau misalnya ceweknya yang bermasalah, kita kan juga anak orang. Iya. Emak bapak kita juga pas mau ngerestuin kita kan pasti ini juga kan. Yaudah nih anak gua sama lu dah. Nggak cuma cewek doang yang mikir gitu orang tuanya. Pasti orang tua cowok juga pasti mikir mau nikahin lu nih. Yaudah gua percayain deh anak gua sama lu dah. Walaupun misalnya si ceweknya ini dari segala hal di bawah gua, ya udahlah anak gua seneng ya udah dah. Itu nanti anak gua seneng. Tapi kalau misalnya ceweknya yang anjing, si cowoknya juga boleh bilang kayak gitu. Gue juga anak orang. Emang lu doang anak orang? Gue sun bokong. Ler batu pecah keluar gua. Kagak, gue dari emak juga gitu. Kayaknya seru ya proses kita ngebalikin istri ke keluarganya. Goblok, seru. Tapi kalau kita bikin-bikin kayak seru Anjing. coy. Adrenalin coy. Pak, maaf. Ini anak bapak saya kembalikan. Diretur. Gak sesuai spek. Ini spesifikasi dan deskripsinya nih gak sesuai pak pas di awal nih. Tapi kata bapaknya, pas lu unboxing kan lu videoin. Iya. Kan lu gimana? Apa? Video kan kalau return itu harus ketentuannya divideokan kan. Tanya sama bapak, videonya mana kalau nggak sesuai spek? Kegedean. Kan kalau beli baju kan gitu. Kegedean nih, gua retur dah. Daripada dijahit. Ya kan? Makanya sebenarnya Ini bukan barang, Will. ya enggak kan ini konteksnya Ini kan ngebalikin. konteksnya. Ngebalikin. Retur lu juga yang bikin cewek dibukanya Iya. nggak di videoin. Lah kan gue nambahin. Jadinya lu Makanya rekam dulu. Makanya lu kalau kayak gitu ntar, ini kan lu belum ada nikah nih kita nih. Ntar lu videoin. Misalnya speknya tidak sesuai. kayak gue nggak gue videoin sih. Gua ngevideoin diri gua sendiri. Ya kalau misalnya cewek bukan barang, cowok juga bukan barang. Maksudnya kalau pengen berpikir kayak gitu, ya lu harus pikir juga gitu. Cowok juga manusia juga, bukan yang apa bisa lu sepelein. Kayak misalnya nih suami lu ekonominya nggak cukup, terus Kenapa lu mengiyakan dari awal? Iya kan? ya atau misalnya Toto bangkrut gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Toto bangkrut, terus Toto lu ini, ya itu juga anak orang. Masa kita digunakan kalau, Ada duitnya doang. tapi emang iya sih. Tapi emang iya ya. Tapi berarti lu nggak percaya sama konteks ya udah nikah dulu nanti kita berjuang lagi dari nol. Tapi berarti lu percaya dengan ini? Percaya. Berarti lu Bingung gua. Enggak. Gini kan, dalam case pacaran aja. Jangan nikah. Lu pernah gak ngelihat yang kayak cewek cowoknya biasa aja? Iya. Ceweknya cantik. Mm-mm. Apa yang ada di kepala Sering. lu? Gue begitu. Cowoknya biasa aja, cewek gue cakep-cakep. Maksudnya Tapi kan mungkin ada yang seujon. Pasti cowoknya banyak duit. yang suzon cowok apa cewek nih? Sekarang gue tanya dulu. Siapa aja sih menurut gue bisa aja? Ya enggak, lu tentuin dulu. Yang suzon cowok apa cewek? Kalau cowok, lu ngiri sama gue. Iya, betul. Lu ngiri sama gue. Enggak, maksud gue secara general ya, mungkin kayak kan kadang gue lihat kan kita suka ngirim-ngiriman reels nih. Yang kayak ada cowok gue kirim gini. Lu lihat deh komennya kayak, wah pasti duitnya banyak gitu. Kalau enggak paling aneh lagi disangka peletnya apa bang. Gue tahu kayak bercanda, cuman iya. satu sisi kayak kasihan anjing gitu. Tapi kalau gua ngelihat yang kayak gitu tuh, Gue nggak ngeliat gitu. kalau gua berarti gua percaya bumi itu bulat sih. Udah itu aja. Gue berpikirnya Sama dunia itu adil bener. Gue pikirnya gini dulu. Itu balik lagi ke selera sih. Dunia ini adil. Ya Tuhan adil. Tapi Tuhan adil. nggak adil buat ceweknya. Bukan. Nah ini salah satunya. Kan kalau adil harus dua-duanya. Oh iya. Kan ngomongin adil nih. Tahu. Makanya kan ada yang bilang kayak pasti duitnya banyak. Oke adil. Iya. Duitnya banyak. Oke Nah, adil. kalau kata gue bukan soal adil. Kalau kata gue, Saling kalau menguntungkan. misalnya yang komen cowok, menurut gue lu ngiri. Iya, Sama benar gua. gua. Karena gue dapet cewek cakep, lu kagak. Iya. Gitu kan. Nah, kalau yang komen cewek, lu nggak laku. Iya. Enggak kayak lu nggak bisa lu nggak Iya. bisa kayak dia gitu. Nggak, lu ngatain gue jelek, terus punya cewek cakep. Misalnya cowok, ya udah ngiri. Kalau misalnya cewek, lu ngatain gue jelek tapi cewek gue cakep, tandanya lu ngiri. lebih jelek Iya, daripada bener. gua. Iya. Gua aja nggak mau sama lu. Iya sih. Buktinya Yang kita aja yang jelek
tidak melirik lu. Iya, gue aja yang jelek nggak melirik lu. Berarti lu jelek banget.